Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum mulai perkuliahan minta tolong dipimpin berdoa dulu ya Mas Bagus. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Bagus. Ini Bu Koni lihat Mbak Ana ini sibuk sekali. Sedang apa Mbak Ana? Sedang mempelajari mata kuliah yang lalu, Bu. Oke, biar fokusnya pada materi saat ini, kita speaking dulu sebentar ya. Boleh. Baik. Tahu lagu Topi Saya Bunda? Tahu. Kita nyanyi dulu biar refresh gitu ya. Bisa dimulai 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Jadi tidak sesimpel itu ya, kalau itu kan terlalu biasa untuk kalian. Kalian tahu huruf vokal ada apa saja? A, I, U, E, O. Oke, nanti silakan setiap huruf vokal pada Topi Saya Bundar sampai selesai lagunya kalian ganti. Nanti khusus untuk Mbak Adit hurufnya diganti huruf A. Oke. Mas Bagus diganti huruf I. Mbak Cynthia hurufnya diganti E. Mbak Ana hurufnya diganti U. Bisa ya, nanti pokoknya akan tunjuk satu orang satu baris. Bisa ya, dimulai ya. Silakan. Tapi Apa? saya bandar bindir tipisi kere tede bindir Buku tubuh suyun. Oke. Good job semuanya ya. Dulu waktu S1 sudah pernah PPL? Sudah. Tapi sebelum PPL kalian masih ingat enggak tentang materi-materi pada mata kuliah teori belajar? masih Bu. Kira-kira yang kalian masih ingat apa? Teori kognitif. Oke, behavior, konstruktif, oke, humanistik. Jadi kalau saat PPL kan kalian pernah ke sekolah, penerapan teori konstruktivisme di kelas seperti apa? Ya Bu. Oke, silakan Mas Bagus. Ya, jadi kalau konstruktivisme itu pengetahuan diperoleh siswa itu dengan mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Jadi nggak langsung diberikan oleh guru melalui ceramah, tapi melalui kegiatan siswa. Oke, jadi siswa nanti aktif membangun pengetahuan sendiri. Memang mahasiswa PPL PPG di UTM ini luar biasa, kasih tepuk tangan ya. Oke, jadi Bu Koni akan menerangkan sedikit saja karena kalian sebelumnya sudah pernah mendapat teori-teori ini ya. Jadi yang pertama ada teori behaviorisme. Kalau teori behaviorisme itu biasanya dekat dengan apa? Dekat dengan stimulus respon, dekat dengan reward and punishment. Kemudian kalau kognitif itu ada tahap-tahap perkembangannya. Kemudian konstruktivisme itu yang seperti apa? Seperti yang sudah dikatakan Mas Bagus tadi, siswa itu diajak untuk aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian ada teori humanisme, itu adalah memanusiakan manusia. Jadi siswa itu diajak sebagai individu yang bisa untuk berkembang, tidak secara pasif, tidak diam saja. Gitu ya. Kemudian nanti ketika kalian akan praktek di sekolah sebagai guru profesional tentunya ya, kan mahasiswa PPG ya, nanti kalian akan menemui banyak kasus yang ternyata tidak sesuai nih Bu dengan konsep teori behavior. Contohnya kalau dikasih stimulus itu kan harusnya siswanya merespon dong Bu, kok ternyata tidak? Bu, ternyata kalau di humanisme memanusiakan manusia, ternyata siswanya diajak untuk berdiskusi, diajak untuk tanya jawab. Lah kok diem saja, gimana memanusiakan manusianya Bu? Jadi nanti ketika kalian ngajar di sekolah, sudah pasti kalian akan menemukan banyak kasus-kasus. Nanti silahkan
kalian akan saya suguhkan kasus-kasusnya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita pelajari. Oke. Capaian pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah apa? Menganalisis penerapan teori belajar. Tadi sudah disebutkan ada behavior, kognitif, konstruktif dan juga humanistik. Kemudian menyusun solusi pedagogik terhadap kasus-kasus yang memang kalian akan temukan ketika kalian mengajar. Kemudian melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar untuk meningkatkan apa? Profesionalisme kalian sebagai calon guru profesional. Jadi Bu Koni sudah menyiapkan link untuk kasus-kasusnya. Minta tolong Mbak Adit dibaca kasusnya. Oke, baik Bu. Untuk kasus pertama terkait dengan pasif di tengah visual yang menarik. Konteksnya, Ibu Rina adalah guru IPA kelas 5 SD. Ia telah menyiapkan media pembelajaran berupa video, animasi tentang peredaran bumi dan bulan. Video tersebut menampilkan gerak rotasi dan revolusi secara jelas dengan warna dan efek yang menarik. Skenarionya, ketika pembelajaran dimulai, Ibu Rina memutar video selama 5 menit. Setelah itu, ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Namun, hanya 2 atau 3 siswa yang mengangkat tangan untuk menjawab. Sebagian besar siswa tampaknya menatap layar tanpa banyak bereaksi. Beberapa siswa bahkan terlihat berbicara pelan dengan teman sebangku atau menunduk memainkan alat tulis. Ibu Rina kemudian menegur dengan lembut dan melanjutkan penjelasan. Meskipun video dan gambar sudah sangat menarik, suasana kelas tetap sepi dan interaksi dua arah sulit terbangun. Oke, dari kasus satu ini, kalian sudah ada gambaran belum di kelas itu kondisinya seperti apa? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ada ya? Oke, kalau kalian sudah ada gambaran, nanti silakan buat kelompok. Nanti kelompoknya Mbak Adit dengan Mas Bagus, kemudian Mbak Cynthia dengan Mbak Ana ya. Jadi nanti silakan kalian menganalisis akar masalahnya apa, kemudian kalian kaitkan dengan teori belajar yang relevan dan juga membuat rancangan solusi berdasarkan masalah tersebut. Ini Ibu sudah ada LK, nanti silakan bisa kalian kerjakan ya. Oke. Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi ini kasusnya itu di highlight apa saja teori belajar yang mungkin masuk dalam kasus tersebut ya Bu ya? Iya, benar sekali. Terus bukti-bukti dari kejadian itu hubungannya sama teori belajar dihubungkan gitu? Ya nanti dihubungkan bagaimana teori ini untuk memecahkan kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu. Kelompok 2 ada kesulitan? Bu, ini berarti kalau sudah tahu akar masalahnya, kita mencoba mencari strategi solusinya, gitu ya Bu? Iya, nanti silahkan dikaitkan dengan teori belajarnya juga ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, minta tolong kelompoknya Mbak Ana dan juga Mbak Cynthia silahkan maju ke depan, bisa? Rada ke sana ya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan kasus yang ada, yaitu kasusnya Bu Rina di kelas 5 untuk mata pelajaran IPA SD. Jadi berdasarkan skenario yang ada di kelas, diketahui bahwa Bu Rina sudah memanfaatkan media audiovisual berupa video. Namun yang terjadi, aktivitas belajarnya tetap pasif. Hal itu karena siswa tidak dilibatkan secara langsung oleh guru, jadi tidak ada keterlibatan secara kognitif dan sosial. Media hanya menjadi alat transfer informasi
bukan sebagai alat eksplorasi dalam proses pembelajaran. Akibatnya, ketika diberi pertanyaan, hanya beberapa siswa yang menjawab, tidak bisa menyeluruh semuanya aktif. Nah, berdasarkan akar permasalahan tersebut, teori belajar yang mungkin relevan dari adanya kasus itu adalah yang pertama, menurut kami adalah teori konstruktivisme, yang mana teori ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi harus ada keterlibatan aktif untuk mengkonstruk pemikirannya. Kemudian ada teori behavior yang mana perlu adanya perubahan perilaku yang bisa diamati dari stimulus yang diberikan menggunakan media audiovisual. Harusnya siswa memberi respon atau reaksi, tapi ternyata siswanya pasif. Kemudian ada teori humanistik juga yang menjelaskan bahwa siswa yang belajar efektif itu ketika memiliki motivasi intrinsik dan rasa bermakna terhadap aktivitas belajar. Namun, teori humanistik ini belum nampak dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Bu Rina di kelas 5. Mungkin itu hasil dari diskusi kami terkait dengan akar masalah dan teori pembelajaran yang relevan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Oke, boleh Bu. Mungkin ingin memberikan pertanyaannya, tanggapan terkait dari kasus Bu Rina. Kira-kira adakah strategi atau pendekatan yang cocok sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut? Kira-kira seperti apa? Izin untuk berdiskusi terlebih dahulu, Bu. Ya, silahkan. Semacam solusi alternatifnya gitu ya, Mbak Adit. Oke. Baik, untuk solusi alternatifnya terhadap kasus Bu Rina tersebut, kita bisa menggunakan pendekatan atau strategi efektif, yaitu inquiry terbimbing dan refleksi aktif. Untuk apa? Karena strategi tersebut untuk membuat siswa berpartisipasi aktif, sehingga siswa bisa terlibat dalam pembelajaran secara langsung dengan pengalaman langsung dan refleksi yang bermakna. Begitu. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Oke, mungkin dari kelompok 1 ada tambahan lagi? Tidak ada, sudah. Oke, sangat bagus sekali ya diskusi untuk kasus kali ini. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kelompok 2. Untuk kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi, kira-kira kesimpulannya apa ya? Ada 3 kasus tadi. Oh ya, silakan. Dari kasus tadi bahwa sebenarnya media pembelajaran itu bukan satu-satunya sumber belajar yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa kita jadikan solusi. Akan tetapi dengan media pembelajaran tersebut, guru masih perlu untuk berpartisipasi aktif untuk membangun siswa agar siswa tidak hanya melihat media tersebut, namun harus ada interaksi antara guru dan siswa sehingga membangun motivasi siswa, membangun minat siswa untuk belajar, sehingga tidak terjadi lagi bahwa siswa hanya terpaku pada media pembelajaran tanpa rasa ingin tahu, tanpa rasa interaksi dengan guru, sehingga pembelajaran meskipun dengan media yang begitu menarik, akhirnya pembelajarannya menjadi pasif karena tidak adanya interaksi dari guru. Seperti itu. Oke, bagus sekali Mbak Ana. Jadi nanti kalau kalian jadi guru, jangan siswanya cuma dikasih media doang, kemudian tanpa ada follow up ya. Wah, bagus sekali jawaban dari Mbak Ana. Mungkin ada yang punya sudut pandang lain, silakan. Oh ya, silakan Mbak Cynthia. Menyampaikan
dari mungkin teori atau sudut pandang lain. Kalau tadi kan dari Bu Ana menyatakan bahwa media tidak bisa menjadi satu-satunya sumber belajar, tapi dalam prosesnya juga harus mengintegrasikan teori-teori belajar baik itu konstruktivis, humanistik, behavior maupun kognitif. Tapi menurut saya selain 4 teori belajar itu harus diaplikasikan dalam proses pembelajaran, sebagai guru juga perlu menyiapkan strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan ataupun gaya belajar siswa. Jadi dalam proses pembelajarannya guru bisa menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam seperti yang ada dalam kurikulum nasional. Jadi dalam prosesnya ada mindful learning di mana siswa harus bisa menyadari apa sih fungsinya belajar hari ini. Kemudian siswa diajak untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang memang disajikan oleh guru. Kemudian ada meaningful learning yang mana videonya itu memang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa paham apa sih maksudnya belajar. Kemudian joyful learningnya juga ada yang mana dalam prosesnya nggak hanya guru sebagai pusat pembelajaran, tapi siswa diajak diskusi, dilibatkan. Jadi semuanya berpusat pada proses bagaimana siswa mendapatkan pembelajarannya atau pemahamannya. Kemudian pendekatan pembelajaran mendalam itu bisa diimplementasikan dalam suatu model-model pembelajaran yang memang sekiranya cocok dengan materi yang diajarkan oleh guru saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu terkait dengan kasus hari ini. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi nanti kalian juga bisa mengaitkan banyak sudut pandang atau teori-teori pendekatan, model, strategi atau pendalaman materi dengan kasus-kasus yang nanti akan kalian temui ketika kalian ada di dalam kelas. Oke, selanjutnya silakan kalian tuliskan refleksi untuk pembelajaran pada kali ini. Jadi refleksinya ini yang ditulis apa yang didapat hari ini gitu Ya, apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Sudah Bu? Oke, Mas Bagus? Ya. Oke, silahkan Mas Bagus. Terima kasih. Jadi yang kita dapat hari ini adalah dalam teori belajar itu bukan hanya sekedar teori, dan itu juga sebetulnya bisa dipraktikkan di dalam saat kita mengajar nanti menemui kasus-kasus tertentu. Nah, dengan adanya itu mungkin kita nanti seperti contohnya pada kasus tersebut kita bisa menerapkan teori behavioristik, yaitu dengan menerapkan stimulus dan respon, di mana ketika ada video kita memberikan stimulus, kemudian mungkin berupa reward, pertanyaan dan lain sebagainya, sehingga siswa itu terbiasa untuk menangkap hal-hal apa saja yang penting dari apa yang kita tayangkan di video. Selain itu juga melalui konstruktivis, jadi siswa itu mengkonstruksi pengetahuan dari apa yang disaksikan di video, kemudian siswa juga diarahkan untuk clue-clue apa saja hal yang penting dari video tersebut, tidak hanya dibiarkan untuk menonton video sehingga siswa itu jenuh seperti itu. Jadi dengan menerapkan teori-teori belajar yang lain, dan juga mungkin dihubungkan dengan pembelajaran mendalam yang tentang meaningful, mindful, dan joyful learning. Selain itu juga bisa menerapkan model pembelajaran tertentu yang itu prinsipnya bisa mengaktifkan atau dominasi itu dilakukan oleh siswa, bukan oleh guru, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, jadi bagus sekali ya refleksi dari Mas Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi ternyata tidak hanya mengaitkan teori belajar Bu, kita tuh juga bisa mengaitkan dengan materi lain. Contoh ada pembelajaran mendalam, kemudian ada strategi pembelajaran, model pembelajaran atau pendekatan yang nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kasus-kasus atau permasalahan yang ada di dalam kelas. Oke, jadi nanti kasus-kasus dalam dunia pendidikan itu sebenarnya memang bisa loh kalau kalian itu selesaikan dengan teori-teori belajar yang sudah ada. Nanti bisa kalian pelajari lagi teori-teori yang lainnya.
Kemudian untuk selanjutnya nanti silahkan kalian membuat rancangan pembelajaran yang nanti kalian upload di LMS ya. Nanti silakan kalian buat rancangan pembelajaran, diupload di LMS. Nanti setiap mahasiswa mengomentari hasil tugas dari temannya. Itu. Oh ya, silakan. Untuk rancangan itu apakah berdasarkan masalah yang kami kaji atau topik lain? Jadi nanti topiknya sudah ada di sini ya, sudah Bu Koni sematkan di Google Drive. Maaf. Ini ada linknya, nanti akan sudah ada di LMS, nanti silakan kalian cek, kemudian kalian buat rancangannya, dan setiap mahasiswa wajib untuk mengomentari hasil kerja dari mahasiswa lain. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, selanjutnya bagaimana kalau untuk kesimpulan pada keseluruhan materi pada hari ini? Mungkin ada salah satu yang ingin angkat tangan, silakan. Oke. Oh iya, silakan Mbak Adit. Oke. Kesimpulan dari mulai penugasan sampai dengan ini tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya hari ini kita sudah belajar terkait dengan 4 teori belajar, yakni kognitif, behavior, konstruktivis, dan humanitis. Bahwasanya teori-teori belajar ini ternyata bisa menjadi solusi, apa istilahnya, membantu kita dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran, yang mana melalui analisis itu tadi kita bisa merancang modul ajar yang tentunya lebih sesuai dan lebih baik. Dari seperti contoh dari permasalahan Bunda tadi, kita bisa merancang strategi yang cocok atau pendekatan yang cocok seperti apa di dalam rancangan modul ajar kita nanti. Oke, terima kasih. Jadi nanti silakan ketika kalian di kelas kemudian menemui kasus-kasus yang ternyata tidak sesuai dengan teori, nanti kalian bisa membuat gebrakan atau kalian bisa membuat kalian bisa membuat solusi melalui teori belajar yang nanti bisa kalian turunkan ke dalam perangkat ajar kalian atau bahan ajar kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pertemuan pada hari ini? Ya Bu, cukup. Tidak ada, cukup. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Nanti silakan tugas LMS-nya dikerjakan ya. Ya, Bu. Sebelum Bu Koni akhiri, minta tolong Mas Bagus untuk dipimpin berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini agar lebih bermanfaat dan barokah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bu Koni tutup perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.